Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Iya, baik-baik saja. diperkenalkan Gimana? dulu Nggih. Pak, namanya siapa dan ini alamatnya di mana? Nama saya Muhammad Yusuf Asmoyo, alamat Dusun Keladakan, Desa Singojuru, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi. Tepatnya di samping kantor sebelah kanan kantor Kecamatan Singojuru, depan UPTD Singojuru. Ya, ini usahanya apa ini Pak? Saya usahanya pembibitan, Mas. Pembibitan ya palawija, ada cabai besar, cabai kecil, ada tomat, ada ranti, ada orang sini, terong, ada pepaya. Ini baru mau mulai pepaya, Mas. Jadi insya Allah untuk memenuhi kebutuhan daripada petani di wilayah Banyuwangi atau di luar Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah kami sudah merambah Banyuwangi, mulai daerah Singojuru sampai ke daerah Licin, Wongsorejo. Alhamdulillah ini sudah merambah ke Jember dan Bondowoso. Oke, mantap ini. Boleh diceritakan Pak, dulu ceritanya bagaimana Pak? Kok bisa memutuskan usaha pembibitan seperti ini? Kalau cerita itu kita awal dari mana ya? Yang jelas semuanya itu seperti berjalan, seperti air mengalir, Mas. Oke. Saya membentuk usaha ini, gimana ya ceritanya itu, saya ini seorang penanam. Penanam cabai, sebenarnya saya itu penanam. Setelah saya menanam, kok pada saat dapat benih itu, saya sering dapat benih itu, ya maaf sekali lagi, sering dibohongi dengan keaslian bibit, Mas. Kalau bibitnya bagus, kalau keasliannya tidak, seperti itu. Jadi itulah terbersit, akhirnya saya itu, kok saya dibohongi, kok saya dibodohi, katanya bibit asli, ternyata tidak. Katanya bibit kemasan, ternyata enggak. Padahal menurut saya dan menurut ahli pertanian, salah satu syarat untuk tumbuh dan panen lebih banyak, hasil lebih banyak, salah satu syarat itu adalah bibit yang berkualitas. Di samping di situ ada syarat-syarat yang lain, mulai pengolahan tanah, pemupukan dan sebagainya. Maka dari itu, setelah saya menyadari bibit itu sangat berpengaruh terhadap hasil daripada perolehan petani, saya memutuskan untuk dulu itu bidding sendiri, Mas. Akhirnya setelah bidding sendiri, saya kok banyak teman-teman yang memesan. Akhirnya ya inilah, dulu membuka usaha di sini hanya 3 gubuk, Mas, itu. 1, 2 itu gubuk yang kecil. Ya, hanya itu dulu. 1, 2, 3 itu, cuman itu. Alhamdulillah kita jalani sekitar 2,5 tahun sampai sekarang, kurang 2,5 tahun. Alhamdulillah seperti ini. Masih saya punya 1 lokasi lagi di daerah Tegalmojo sana, yang kurang lebih kapasitas semuanya ini mencapai 1,7 juta bibit, seperti itu, Mas. Wih, terdiri dari beberapa jenis tadi ya Pak ya? Nggih. Oke. Nah dulu fokusnya membedeng bibit apa dulu Pak pertama kali? Pertama kali itu jujur saya itu bibitan, Mas, cabai kecil. Tapi cabai kecil itu yang peletetan dulu itu, Mas. Ikut bahasa orang peletetan, bahasa cabai perendol itu. Saya ngikut-ngikut aja. Tetapi untuk cabai besar saya itu enggak pernah. Nah, pada akhirnya berkembangnya zaman, berkembangnya hari, saya dengan menggunakan cabai yang peletetan itu, peminat petani kurang, Mas. Kurang. Setelah gitu didasari dengan permodalan yang tidak ada, jadi saya bertahan dengan peletetan itu. Daur ulang itu loh, Mas, bibit daur ulang yang kita ngambil dari pasar atau ngambil dari gudang itu. Setelah itu saya berpindah ke bibit kemasan. Ingat, saya tidak menyebutkan salah satu, mungkin ya kalau saya sebutkan juga tidak apa-apa, karena ini berkaitan dengan merek yang ada, yang sudah ada di pasaran. Itu saya beli bibit ori, Mas, 212. Ya. Itu alhamdulillah dengan adanya itu kok peminatnya tambah banyak. Memang kalau kita berbicara bibit kemasan, kita jujur, Mas, hasil kita sedikit hasilnya gitu. Tapi petani yang hasilnya banyak.
Kenapa saya balik seperti itu? Kalau kita bikin bibit peletetan, hasil kita banyak, hasil petaninya berkurang. Dari pembuahannya yang berkurang, Mas. Kalau menurut sepengetahuan saya. Oh, gitu. Iya. Tetapi kenapa saya berani meskipun hasilnya sedikit, yang penting hasilnya petani banyak. Nanti tingkat penjualan ternyata lebih banyak saya daripada waktu saya meletet dulu, Mas. Penjualan lebih banyak. Katakan 1 minggu dulu itu kapasitas kalau waktu saya masih meletet itu paling 10.000, 20.000 banyak, Mas. Sekarang insya Allah kalau 1 minggu bisa mencapai hampir 100 sampai 200.000 per minggunya. 10 kali, 5 kali lipatnya ya Pak ya? Hasilnya sedikit, cuman dengan banyaknya yang beli, akhirnya dipikir lebih banyak gitu loh, Mas, hasilnya. Makanya saya mulai itu bibit yang peletetan sudah tidak saya produksi lagi, Mas. Sudah tidak saya produksi. Jadi akhirnya saya memproduksi semuanya bibit kemasan, baik cabai besar. Ya. Cabai besar jujur aja kalau di Banyuwangi sekarang ini masih didominasi oleh baja, Mas. Ya jujur, baja, maaf saya menyebutkan satu merek karena itu sudah tidak asing. Baja MC maupun baja F1 itu masih didominasi untuk sementara. Tidak untuk kemungkinan seperti punya saya yang sana itu punya Pilar, punya Columbus, punya dari Panah Merah, ada juga gitu. Sebenarnya kalau kami itu di sini hanya menyiapkan, Mas, menyiapkan bibit itu apa sih pesanan daripada konsumen. Begitu, Bapak konsumen, Pak milih bibit ini, saya pesan bibit ini, jangan khawatir untuk hasilnya. Karena semua bibit yang ada seperti ini, ada, Mas, ada dokumennya, ada ada ciri-cirinya, itu ada nomor lotnya seperti ini bisa dilihat ini. Nah, seperti ini memberikan contoh. Nah, ini maaf, ini pesanan seseorang. Ini asli baja ini, Mas ya. Terus ini ada nama tanggalnya. Nah, ini atas nama saya ya. Ini tanggal 3, ini bulan 3. Ini nomor lot yang tertera. Jadi di sini. Oke. Ini. Jadi di sini sudah dipastikan kevalitannya ya Pak ya. Untuk masalah keaslian bibit, insya Allah akan saya pertaruhkan apapun alasannya. Bukan hanya cabai besar, boleh cabai kecil, tomat, terong, ataupun cabai atau bibitan yang lain, bahkan pepaya. Pepaya itu saya ngambil kemasan, Mas. Pepaya itu, yang pepaya itu saya memang ambil bibit kemasan gitu. Oke, nah itu teman-teman. Jadi bila ada kawan-kawan sekalian yang lihat video ini dan tertarik, apalagi petani pemula Pak, biasanya ini kebingungan untuk cari bibit yang berkualitas. Nanti hubungi saja di nomor yang ada di bawah video teman-teman kalau ada yang minat. Dan di sini dijamin keasliannya ya Pak ya. Iya, iya. Nah seperti yang Bapak katakan tadi kan salah satu kunci faktor utama itu untuk pertanian itu kualitas bibitnya ya Pak ya. Jadi kita itu kalau pondasinya aja udah nggak kuat, ya nanti bakal panennya juga sedikit. Iya, Mas. Gitu ya, memang Pak. Saya akui, saya juga sebagai penanam dulu sering bukan mencoba ya, karena itu tadi, karena dibuangi katanya bibit, ya karena pengalaman. Ternyata hasilnya juga tidak maksimal. Bibit tomat katanya asli, ternyata mungkin hasil ditanam juga tidak maksimal. Makanya untuk teman-teman, ya ini sekedar pengetahuan dari saya. Sebetulnya Mas di luar sana ini atau yang melihat video ini sebetulnya ilmunya lebih mumpuni, Mas. Lebih pintar-pintar, lebih pandai-pandai daripada saya. Ini hanya sekelumit kecil dari kemampuan saya. Kita sharing pengalaman. Ya, hanya sharing pengalaman. Jadi begini, kalau menurut saya ilmu itu tidak bisa diadu. Iya. Tidak bisa diadu. Tapi kalau dipadukan boleh. Karena kolaborasi begini, gitu ya. Jenengan sebagai penanam, seperti teman-teman yang menonton video sekarang ini, beliau ini adalah orang-orang pengalaman. Sudah mumpuni ilmunya, gitu. Tidak bisa kalau bicara pengalaman Anda baik, wah punya saya yang baik, punya saya yang baik. Tidak bisa, karena apa? Saya mencoba baik, Anda mencoba baik, gitu kan? Berarti kan sama-sama baik. Bisanya gimana? Dipadukan. Insya Allah teman-teman yang melihat video ini, insya Allah akan lebih bijak untuk menyikapi. Sekali lagi, Anda mungkin lebih pengalaman dan pintar daripada saya. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan hanya sekelumit pengalaman dari ilmu yang saya pelajari dan ilmu yang saya dapat, seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman ini Pak yang lihat video ini dari luar kota. Misalkan ingin pesen nih, apakah melayani pengiriman ke luar kota, Pak? Insya Allah untuk luar kota tetap kami layani, asalkan sesuai dengan aturan, sesuai dengan harga, sesuai dengan
pokoknya sesuai, nanti bisa menghubungi langsung di nomor WA saya, itu langsung bisa menghubungi. Nah, apapun pesanan bibitnya, jenis apapun, asalkan di peredaran ada Mas, itu aja. Asalkan di peredaran ada, umpama cabai yang susah kemarin ada teman-teman itu, cabai apa? Cabai jenis apa susah, saya baru ngomong BP-nya sudah tidak keluar karena apa ya, sudah masa edarnya sudah habis, asalkan ada. Yang kedua, teman-teman mungkin yang ada di manapun seluruh Indonesia yang melihat video ini, barangkali dalam hal penanaman ada sedikit kendala dalam menghadapi tanamannya, monggo jangan sungkan-sungkan ngubungi saya, saling berkonsultasi, silakan monggo bisa konsultasi di nomor WA yang tertera di bawah ini nantinya. Ya, nanti saya sertakan nomor WA-nya di bawah video, di deskripsi video. Hanya berbagi ilmu, bukan saya niat ngajari Mas, hanya berbagi ilmu aja. Insya Allah kalau beliau-beliau ini lebih pintar-pintar Mas, lebih pandai-pandai. Sekali lagi, ilmu pertanian jangan diadu, tetapi dipadukan. Padukan, siap. Anda belajar punya 1 ilmu, punya 10 ilmu dalam penanaman cabai. Saya punya 2. Saya kasihkan Anda, berarti Anda punya 12, saya cuma 2 Mas. Ya, itu keuntungannya orang yang terus mencari ilmu. Saya punya ilmu 1, Anda punya 10. Saya kasihkan ilmu saya, Anda punya 11. Pak Moya hanya punya 1, seperti itu Mas. Oke. Ya. Dan uniknya teman-teman, ketika kita meliput di sini, ini memang sudah terbukti ya, pembibitannya memang yang pertama asli. Lalu yang kedua itu di sini melayani konsultasi dari 0 sampai panen ya Pak ya, apabila ya, Allah, ada teman-teman yang masih pemula banget. Sangat nah, gitu ya. Bahkan kalau mau magang di sini, umpama memang benar-benar dari 0, Pak Moyo saya ingin belajar gimana mulai, monggo silahkan. Barangkali teman-teman dari universitas atau ada dari mau KKN, monggo silakan merapat. Kemarin saya tidak sempat dari Universitas Islam Jember kalau tidak salah. Itu insya Allah rekan-rekan dari Universitas Jember yang tahun-tahun kemarin itu 2 kali insya Allah merapat ke mari untuk melakukan KKN itu tadi. Oke, baik Pak. Dari sekian bibit itu, jenis bibit itu ya, ini sekarang yang paling laris sih, yang paling primadona ini. Ini bibit apa Pak? Perlu saya sebutkan merek enggak apa-apa? Ya, silakan. Tapi untuk sementara ini Mas, karena musimnya ini musim, ya kalau untuk sementara ini jujur aja ini didominasi oleh cabai besar Mas. Cabai besar? Cabai besar. Ya, merek apa itu Pak? Merek, ya kalau cabai besar sekali lagi untuk di Banyuwangi masih didominasi oleh panah merah Mas. Oke. Masih didominasi panah merah, tetapi tidak menutup kemungkinan merek produk lain pun masih juga banyak. Seperti itu saya nyemai bibit Columbus dari kapal terbang juga ada gitu. Oke, bisa kita ke sana Pak? Ya, bisa monggo, bibitnya? Ya.